Desi tampak lemas dan disangga beberapa botol infus di tangannya. "Bayinya mana, Sus?" tanya Aji. "Ada di ruang inkubator, Pak. Silakan," tunjuk sang suster. Sebenarnya kehamilan Desi berulang menginjak kurang dari 9 bulan, mungkin sekitar 8 bulanan. Jadi sang bayi lahir dengan sedikit prematur. Itulah yang menyebabkan bayi tersebut harus masuk di dalam tabung inkubator tersebut. Aji langsung menangis haru melihat hal tersebut. Tidak terasa dan tidak disangka, kini ia telah menjadi seorang ayah. Momen yang sangat membahagiakan. Pak Doni pun tampak lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Sang ibu dan bayi berhasil selamat. Sebagai seorang yang pernah beberapa kali mengalami hal ini, tentulah Pak Doni paham bagaimana rasa lega dan bahagianya seperti yang Aji rasakan. "Mas," ucap lemah Desi memanggil suaminya. "Iya, Dek." Aji menghampiri dan menggenggam erat tangan istrinya yang masih terkulai lemah. "Anak kita gimana, Mas?" tanya Desi. "Sehat, Dek. Sekarang kita resmi menjadi orang tua untuk anak kita. Terima kasih mau berjuang bersama-sama selama ini," ucap haru Aji kepada istrinya. "Iya, Mas. Mohon maaf, Pak. Biarkan istrinya istirahat dulu untuk sementara," pinta sang suster kepada Aji. Aji mengangguk pelan sambil mengusap air mata bahagianya. Di luar ruangan, Pak Doni sabar menunggu. Sendirian di tengah area yang mulai sepi dan hening karena waktu yang beranjak menuju malam. Tak ada suara apapun selain deru nafas yang ia hembuskan. Di pelupuk mata sebelah kirinya, ia menangkap siluet hitam berdiri di sudut lorong. Sebenarnya ruangan persalinan ini terpisah dari ruangan lainnya. Bisa dikatakan ruangan ini adalah ruangan tambahan atau ruang darurat yang jarang digunakan. Bayangan tersebut perlahan semakin dekat, seperti sebuah kain putih lusuh yang terbawa angin. Pak Doni mulai merasakan hal yang tidak enak di hatinya. "Walah," Pak Doni terkaget karena Aji menepuk pundak sebelah kanannya. "Kenapa, Pak?" tanya Aji heran. "Kamu ngaget-ngagetin aja," jawab Pak Doni. "Kita cari makan dulu saja ayo, Pak. Bapak juga pasti lapar kan?" tanya Aji. "Iya, Mas, saya lapar. Capek juga." Mereka pun berjalan mencari di mana kantin berada, melewati lorong yang di mana tadi Pak Doni melihat seperti sebuah kain yang terbawa angin. Pak Doni berhenti sejenak untuk memastikan bahwa penglihatannya barusan tidak salah. Namun, tidak ada apapun. Tidak ada siapapun. "Kenapa, Pak?" tanya Aji. "Oh, gak apa-apa, Mas. Ini kita jalan ke arah mana?" Pak Doni menimpali. "Waduh, saya juga gak tahu. Udah sebegini, mau tanya sama siapa juga," gumam Aji. Aji dan Pak Doni kembali berjalan tidak tentu arah, mencari di mana keberadaan kantin di sini. Suasana yang hening dan lembab membuat kengerian semakin terasa. Lampu koridor yang temaram membuat nyali sedikit tergoyah. Hanya suara langkah dari sepatu yang terdengar. "Aduh, kaget," ucap Pak Doni ketika akan menabrak suster yang baru saja keluar dari ruang pasien. "Saya juga kaget, Pak," ucap suster tersebut. "Maaf, Mbak, kalau kantin di sebelah mana ya?" tanya Aji. "Oh, lurus saja, Mas. Nanti belok kiri di samping bangunan rumah sakit ini."
Jawab sang suster. Oh iya, terima kasih Mbak, balas Aji. Mari. Sang suster pun pergi entah kemana. Sekarang Aji dan Pak Doni tahu kemana harus melangkahkan kaki karena sudah tahu arah tujuan mereka. Setelah mengikuti petunjuk tadi, akhirnya mereka sampai di kantin rumah sakit ini. Tampak sepi, hanya ada beberapa orang terlihat sedang berada di sini. Tanpa basa-basi, Pak Doni memesan seporsi makanan karena perutnya yang sedari tadi kelaparan. Sementara Aji memesan segelas kopi hitam untuk melegakan pikiran yang sudah kacau. "Nggak makan Mas?" tanya Pak Doni. "Enggak Pak, lagi pengen ngopi aja," jawab Aji. Sementara Pak Wondo selaku pemilik kantin menatap Aji dengan penuh selidik. Setelah makan dan kopi yang dipesan sudah siap, Aji dan Pak Doni duduk di samping jendela sebelah kanan. Dari balik jendela, langsung tembus ke pinggiran rumah sakit yang masih banyak semak belukar. Pak Wondo masih menatap Aji, memperhatikan seperti sedang mengawasi. Aji menoleh dan menyadari akan pandangan aneh dari sang pemilik kantin tersebut. "Itu bapak kantin kenapa ya Pak? Kayaknya gak suka gitu lihat saya," ucap Aji kepada Pak Doni. "Ah, gak usah diladenin Mas, orang kita nanti juga bayar gak kabur," jawab Pak Doni. "Iya, tapi kok pandangannya aneh gitu sama saya ya?" Aji merasa heran. "Ya udah, jangan nambah beban Mas, ngopi aja. Ini rokok buat temen ngopinya." Pak Doni mengeluarkan rokok filter dari dalam saku celana hitamnya. Selepas menikmati kopi dan makanan, Aji bersama Pak Doni berniat untuk kembali ke ruangan persalinan di mana istrinya berada. "Berapa Pak?" tanya Aji kepada Pak Wondo. 18.000 Mas, jawab Pak Wondo. "Ini Pak, kembalinya simpan saja," ucap Aji sambil menyodorkan uang 20 ribuan. "Hati-hati Mas," ucap Pak Wondo. Aji merasa heran atas ucapan sang pemilik kantin tersebut. Aji memilih segera beranjak dari kantin untuk menuju kamar di mana istrinya dirawat intensif. Namun, di sepanjang perjalanan, ucapan Pak Wondo menggelayuti benaknya. Sebuah ucapan yang seakan mengandung pesan namun apa. Aji dibuat penasaran, namun bodo amatlah. Setelah cukup dekat dengan kamar istrinya, terlihat seorang perempuan berbaju putih masuk ke dalam ruangan di mana Desi dan bayinya dirawat. Siapa? Aji merasa heran. Pakaiannya tidak seperti seorang suster. Suster macam apa pikirnya yang memakai dress panjang begitu? Aji langsung buru-buru berlari ke arah kamar di mana istrinya dirawat dan dengan segera membuka pintu kamar. Pintu terbuka, namun tidak ada siapapun selain istrinya yang masih terpejam dan bayinya yang tengah tertidur pulas di dalam tabung inkubator. Lantas siapa tadi? Aji merasa was-was. Ia memeriksa setiap sudut kamar sampai kolong di bawah kasur, namun nihil. Aji tidak mendapat sosok dari wanita yang baru saja masuk ke dalam kamar ini. "Ada apa Mas? Kok busuk kayak gitu?" tanya Pak Doni heran. Enggak Pak, pengen lihat keadaan istri dan anak saya aja, jawab Aji. "Oh, kirain ada apa. Saya tunggu di luar saja ya Mas." Pak Doni kembali keluar dari ruangan tersebut. Aji mengembuskan nafas panjang. Mungkin pikiranku saja yang sedang lelah, ucap Aji dalam hati. Aji melangkah keluar
lantas duduk di samping Pak Doni yang sedari tadi termenung. "Gimana Mas?" tanya Pak Doni. "Ah, nggak apa-apa Pak. Maaf ya Pak, bukannya saya ngusir, tapi ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya Bapak pulang saja?" ucap Aji kepada Pak Doni. "Ah, santai saja Mas. Kalau saya pulang, nanti kamu sama siapa?" Pak Doni membalas dengan canda. Obrolan pun berlanjut, ngalor ngidul gak karuan. Sekedar untuk menghilangkan rasa sepi dan dingin yang kian mendera. "Ngopi gak Pak?" tanya Aji. "Wah, saya gak biasa ngopi Mas, susu hangat saja," balas Pak Doni. "Ya sudah, nanti ya Pak, saya beli dulu di kantin." Aji pun kembali berjalan menelusuri lorong sepi dan temaram. Udara dingin yang turun membuat bulu di pundaknya meremang. Aji mengelus-ngelus tangannya sepanjang jalan, berharap bisa menghilangkan rasa dingin yang kian terasa. Terlihat di depan mata, sosok wanita tengah berdiri di lorong yang temaram. Di balik tiang kayu, tubuh dari sosok tersebut berada. Aji mengerutkan dahi penuh tanya. Siapa sosok tersebut? Ah, mungkin keluarga dari pasien, pikirnya. Aji pun berlalu melewati sosok tersebut begitu saja. Namun, ada hawa panas yang terasa di pundaknya saat ia membelakangi wanita tersebut. Tanpa melihat, spontan Aji langsung berlari menuju kantin. Nafasnya masih terengah saat berhadapan dengan Pak Wondo. "Duduk dulu Mas," pinta Pak Wondo. "Ini, diminum dulu." Tanpa basa-basi, Aji pun segera meminum segelas air putih yang disuguhkan untuknya. "Udah, tenang dulu." Pak Wondo seakan tahu apa yang barusan Aji alami. Terlihat suasana kantin yang sudah sepi. Hanya ada Pak Wondo seorang, sementara istrinya tengah tertidur pula sambil mendengkur keras. "Dia nongol ya Mas?" tanya Pak Wondo. "Dia siapa Pak?" Aji berbalik bertanya. "Itu wanita yang pakai baju putih," balas Pak Wondo. "Iya Pak, kenapa Bapak bisa tahu?"